Kita bertemu kembali dalam KKN PPM UGM tahun 2021, unit Yogyakarta 124 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas bagaimana membangun website untuk desa, ya. Website sesuatu teknologi di dunia internet yang sudah cukup lama, namun pada saat ini kalah bersaing dengan sosial media, ya. Website pada awalnya itu ditujukan untuk keperluan bagaimana mendistribusikan informasi atau menyebarkan informasi. Namun semakin kesini, ya, website juga berfungsi untuk keperluan-keperluan yang lain, tidak hanya sekedar untuk menyebarkan informasi, tetapi juga untuk keperluan sebagai platform aplikasi, ya. Kemudian juga dikembangkan untuk keperluan industri, perdagangan, ya. Dan salah satunya juga untuk keperluan jejaring sosial atau sosial media. Jadi sebenarnya hubungan antara website dan sosial media itu sangat erat, ya. Namun bagi kita atau bagi desa itu malah muncul suatu fenomena, apakah sebaiknya membangun website atau cukup menyediakan akses di sosial media. Nah, kembali ke tujuannya daripada website itu sendiri. Website pada awalnya ditujukan untuk keperluan menyebarkan informasi. Sementara sosial media itu tujuannya adalah untuk mengembangkan jejaring, ya, mengembangkan jejaring. Jadi, kalau desa ingin mengembangkan jejaring, maka platformnya yang terbaik adalah sosial media. Tapi kalau desa juga ingin menyediakan informasi, ingin menyediakan berbagai macam informasi terkini dari desa, ya, baik itu berupa gudang informasi ataupun sebagai tempat atau media atau platform aplikasi, maka desa juga bisa melirik website. Jadi apakah desa perlu punya website atau cukup dengan memelihara atau mengembangkan sosial medianya? Kembali ke tujuan daripada penyediaan website. Apakah desa punya informasi yang mau disebarkan, ya? Apakah desa ingin punya sesuatu di mana sesuatu ini atau wadah ini bisa menyediakan informasi yang relatif, dalam artian bisa berumur cukup lama, tidak cepat menghilang, kemudian bisa diakses oleh siapa saja, tidak hanya oleh jejaringnya saja, maka pada saat itu desa perlu sebuah website. Kalau kita punya website, fungsinya untuk apa? Ya. Kepada siapa kita tujukan websitenya? Atau nanti apa yang akan kita muat di situ? Tentu saja kalau desa punya website, pertama dia akan punya peluang untuk menyebarkan informasi kepada warga desanya sendiri, ya, atau desa setempat. Dan yang kedua adalah bisa menyebarkan informasi kepada warga desa yang ada di perantauan. Dan misalnya kalau banyak perantauan, perantauan bisa mendapatkan informasi yang lebih berkualitas, artinya lebih terjaga sumbernya, itu lewat website. Kemudian yang ketiga tentu saja lewat media website, desa juga bisa mencapai target atau menggalang tujuan ke audiens yang dari warga atau masyarakat umum. Dalam hal ini bisa masyarakat internasional maupun internasional. Lalu apa yang kita muat di situ? Di website desa kita bisa memuat, pada umumnya adalah memuat profil desa, ya. Dan yang kedua adalah kabar desa itu sendiri. Profil desa itu bisa bersifat statis, tapi juga bisa bersifat dinamis, ya. Artinya suatu profil itu bisa saja berubah, bisa berkembang dari waktu ke waktu, gitu ya. Namun kalau konten berupa kabar itu cenderung adalah sesuatu hal yang bersifat dinamis. Semakin hari, ya, itu akan selalu berkembang informasi tentang kabar desa itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita hanya memuat kedua hal ini, bukankah dengan menggunakan sosial media saja sudah cukup?
Namun sekali lagi, peranan dari website ini adalah di samping dia menyebarkan informasi dari konten-konten yang kita sediakan, dia juga sebagai tempat penampungan ya atau gudangnya informasi secara resmi. Kalau website desanya adalah website yang resmi, maka informasi-informasi yang termuat di sana itu bisa kita katakan adalah informasi-informasi yang resmi atau setidaknya sumbernya adalah sumber yang resmi. Berbeda dengan sosial media. Sosial media itu lebih rentan terhadap untuk keperluan jejaring. Ya, jadi informasi yang kita muat di sosial media, walaupun dia juga bersifat sebagai gudang, namun cepat sekali informasi tersebut tenggelam akan akibat ramainya sosial media itu sendiri. Nah, ketika kita memutuskan untuk bahwa oke, desa perlu punya website, pilihannya apakah saya membangun website yang bersifat statis atau bersifat dinamis. Ya. Website yang statis itu seperti apa? Website dinamis itu seperti apa? Teknologi website itu dikatakan statis atau dinamis itu dilihat dari hubungan antara konten ya, atau isi dari sebuah website tersebut dengan aplikasi websitenya. Jika suatu konten atau isi dari website itu dipengaruhi atau terikat erat dengan keberadaan aplikasinya, maka dia dinamakan statis. Kenapa dinamakan statis? Karena dia bersifat tetap. Kalau aplikasinya tetap, kontennya tetap atau isinya tetap. Kalau kita mau memperbarui konten atau memperbarui isi, maka kita juga harus memperbarui aplikasinya. Ya. Tergantung aplikasinya kita buat dengan apa, begitu ya. Tetapi yang jelas adalah ketika kita mau memperbarui informasi yang ada di website, maka kita juga harus memperbarui aplikasinya. Jadi hubungan antara aplikasi dan kontennya itu sendiri bersifat tetap, ya. Tidak bisa dirubah salah satu. Kalau dirubah salah satu, ya kedua-duanya harus dirubah, ya. Sementara website dinamis adalah ketika konten itu tidak begitu dipengaruhi atau tidak begitu mempengaruhi aplikasi. Aplikasinya tetap bisa yang menggunakan aplikasi yang sudah ada, namun kontennya itu bisa setiap saat kita rubah. Kita merubah aplikasi konten tanpa perlu harus merubah aplikasi. Nah, website yang cocok untuk desa yang mana? Website yang cocok untuk desa itu kedua-duanya cocok-cocok saja, tergantung apa yang mau kita sampaikan. Kalau yang mau kita muat atau mau kita sampaikan itu adalah profil desa, bisa saja kita menggunakan website statis. Kenapa? Karena profil desa itu cenderung berubahnya itu lama. Ya, dalam hitungan tahun maupun belasan tahun itu profil desa itu cenderung stabil, begitu ya. Sehingga kalaupun kita merubah profil, ya bisa jadi memang aplikasinya pun sudah harus dirubah. Jadi umur konten dengan umur aplikasi itu bisa berbanding lurus. Tetapi kalau di website kita juga memuat kabar-kabar yang bersifat update, ya, bersifat tren, begitu ya, yang mengikuti dinamika desa itu sendiri, maka kita tidak cocok menggunakan website yang bersifat statis, karena akan cenderung sering sekali kita akan mengalami perubahan konten. Apakah profil desa berpeluang terjadi perubahan? Sangat berpeluang. Ya, kita tahu misalnya di Yogyakarta ada perubahan dari desa menjadi kelurahan, dari kecamatan menjadi kapanewon. Itu kan suatu perubahan yang bersifat merubah profil dari desa, ya. Sehingga ya ketika kecamatan berubah menjadi kapanewon, tentu saja banyak hal yang harus dirubah. Ketika desa berubah dari desa menjadi kelurahan, juga banyak hal yang harus dirubah. Misalnya papan nama kantor, dari kantor desa menjadi kantor kelurahan, dan juga jabatan-jabatan struktur perangkat desanya juga berubah, ya. Nah, sementara kalau kita menggunakan website dinamis, perubahan-perubahan ini cenderung lebih mudah kita adaptasikan, ya. Sehingga kalau kita memang mau membuat konten-konten yang cenderung berubah atau update, maka sebaiknya desa menggunakan website yang bersifat dinamis.
kalau kita membangun website bersifat dinamis maupun statis, kira-kira apa yang harus kita persiapkan, baik dari sisi alat maupun dari sisi bahan. Yang pertama, ada 3 komponen alat yang harus kita sediakan atau bahan ya. Yang pertama itu adalah ada infrastruktur, yang kedua ada aplikasi atau framework, dan yang ketiga adalah konten itu sendiri. Karena tidak akan banyak manfaatnya sebuah website kalau tidak ada isinya. Ya. Nah, kalau website tanpa konten ya orang hanya akan melihat itu seperti wadah yang kosong saja begitu. Ya, jadi perlu di awal kita siapkan untuk konten. Setidak-tidaknya adalah konten perdananya. Ya. Minimal kita harus menyiapkan profil desa. Di samping kita harus menyiapkan alat dan bahan, kita juga harus menyiapkan SDM. Ya. Siapa yang akan menghandle website yang dibangun ini, khususnya ketika website sudah selesai dibangun ya. Untuk membangunnya sendiri itu bisa ditempuh dengan berbagai macam cara, tapi setelah websitenya selesai dibangun, maka akan muncul pertanyaan siapa yang akan mengelola website tersebut. Sehingga dari awal sebaiknya kita siapkan ya. Paling tidak kita memerlukan 2 kelompok SDM. Yang pertama adalah kelompok SDM yang bersifat teknis atau yang biasa disebut dengan administrator atau admin ya. Ini bukan tenaga administrasi. Administrator di sini adalah administrator dari website, itu adalah tenaga atau SDM yang mengurusi hal-hal teknis ya, seperti tempatnya atau servernya, kemudian domainnya, sewanya kalau menyewa begitu ya, dan segala hal terkait dengan masalah itu seperti perpanjangan domain, kemudian sertifikat dan sebagainya. Sementara kelompok yang kedua itu adalah kelompok SDM yang mengurusi isi dari websitenya. Ya. Kalau di situ memuat kabar atau berita, siapa yang akan memuatnya, siapa yang akan menulisnya, siapa yang akan menjadi editornya, publishernya. Kalau ingin menampilkan foto-foto kegiatan, siapa yang bertugas mengambil foto. Kalau fotonya harus diedit, dieditnya dengan apa, oleh siapa, dan sebagainya. Begitu juga dengan terkait dengan masalah validitas informasinya. Data, kalau ada data harus dimuat di mana, harus dicari di mana, informasi mana yang boleh ditampilkan, informasi mana yang tidak boleh ditampilkan. Nah, tim inilah yang akan mengurusi masalah-masalah tersebut. Bisakah kedua tim ini kita gabungkan menjadi satu tim saja? Bisa saja, gitu ya. Nah, tergantung kesediaan SDM-nya. Kalau SDM-nya tersedia terbatas, ya mungkin saja ini adalah digabungkan. Artinya pekerjaan-pekerjaan teknis itu juga merangkap pekerjaan-pekerjaan konten. Karena mungkin pekerjaan teknis tidak begitu sering ya. Mungkin pekerjaan teknis hanya sebulan sekali, 6 bulan sekali, atau setahun sekali. Sementara yang mungkin rutin itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang bersifat konten. Itu dari sisi alat dan bahan yang harus kita persiapkan ketika kita mau membangun website. Nah, komponen-komponen tadi yang pertama itu adalah infrastruktur website. Apa saja yang masuk sebagai infrastruktur website? Yang pertama itu adalah domain. Ya, atau nama. Di internet itu website ya, website di internet itu memerlukan suatu identitas. Sama seperti kita di dunia nyata, setiap orang itu perlu identitas. Identitas orang itu sekarang adalah berupa nama misalnya. Untuk pergaulan sehari-hari kita memerlukan nama untuk bisa dipanggil, bisa dikenali, bisa dicari begitu ya. Kemudian secara formal kita butuh misalnya adalah KTP. Perlu nomor identitas penduduk ya. Kemudian dalam kehidupan sosial kita perlu misalnya nomor handphone atau nomor telepon gitu ya. Itu adalah identitas. Nah, di website kita perlu domain agar website kita itu punya identitas. Ya. Websitenya itu yang dimaksud adalah di mana, gitu ya. Di mana posisinya. Ya, tentu saja secara teknis sebenarnya domain itu tidak begitu, bukan menjadi hal yang utama begitu ya. Sebenarnya tanpa domain pun bisa kita membangun website. Ya, tapi itu sangat-sangat teknikal sekali. Dan bagi masyarakat umum ya, nah, tentu saja cara termudah mengenali website itu adalah dengan menggunakan domain.
Nah, saat ini di Indonesia itu sudah ada domain khusus digunakan atau diperuntukkan untuk website desa, yaitu domain dengan top level domainnya adalah desa.id atau desa.id. Ya. Setiap desa itu punya hak untuk menggunakan domain ini. Ya, setiap desa punya hak dan hanya desa yang berhak menggunakan domain ini. Untuk mengajukan domain ini bisa diajukan ke pengelola domain, ya, dalam hal ini adalah Kominfo. Jadi domain desa.id ini dikelola sendiri oleh Kominfo. Setiap desa tentu saja yang boleh mengajukan pengelolaan domain ini itu hanya perangkat desa, ya, hanya perangkat desa yang sah dalam artian yang memiliki surat tugas, ya, atau surat pengangkatan, entah itu sebagai kepala desa, sekretaris desa maupun sebagai kaur atau kepala urusan gitu ya. Domain desa ID sendiri pendaftaran pertama itu gratis, tapi untuk seterusnya, ya, tahun kedua dan seterusnya itu dia memerlukan biaya. Untuk saat ini biayanya adalah sebesar 55.000 per tahun, ya. Dan perlu diingat bahwa yang namanya biaya itu tidak berlaku seumur hidup. Jadi bisa saja ada perubahan, bisa turun, bisa juga naik. Intinya adalah ketika desa memutuskan untuk menggunakan domain, maka harus diingat setiap tahun itu harus mengurus perpanjangan, ya. Jadi perpanjangannya biasanya bersifat tahunan. Nah, diurusnya bisa diurus sendiri, bisa juga lewat agen, ya, atau yang dikenal dengan istilah registrar, ya. Nah, jadi karena domain ini hanya boleh diajukan oleh desa, maka perangkat desa lah yang boleh mengajukan. Jadi agen-agen tidak boleh mengajukan. Agen-agen tidak boleh mengajukan klaim terhadap domain ini, tetapi agen-agen bisa membantu pengurusan atau klaimnya. Ya, tetapi surat pengajuannya tetaplah harus dari perangkat desa. Itu infrastruktur pertama. Jadi kita pastikan dulu harus punya domain. Boleh nggak menggunakan domain yang lain? Boleh saja. Ya, domain desa ID ini adalah alternatif. Ya, kalau sudah punya domain yang lain ya bisa saja diteruskan, gitu ya. Atau kepingin menggunakan domain yang lain itu bisa saja, ya. Nah, infrastruktur utama dari website itu adalah hosting atau istilahnya server, ya, atau tempat di mana, ya, aplikasi website dan konten-kontennya itu kita tempatkan agar bisa diakses dari internet. Secara teknis ini adalah berupa server atau berupa komputer yang ditempatkan di jaringan internet. Kalau desanya terhubung langsung dengan internet 24 jam non-stop, ya, terus-menerus dengan koneksi jaringan yang stabil, yang bagus, dan ingin memutuskan website atau servernya saya taruh di kantor kepala desa, itu bisa saja. Ya, tapi sekali lagi itu memerlukan prasyarat jaringannya harus stabil dan tersedia setiap saat, dalam artian tersedia 24 jam. Ya. Nah, tentu saja untuk menyediakan jaringan seperti itu cukup mahal. Sehingga saat ini tersedia alternatif-alternatif yang lain, yaitu bagaimana kalau kita menitipkan server untuk website kita itu di tempat penitipan atau di perusahaan atau di jasa penitipan website atau yang dikenal dengan istilah hosting provider atau penyedia layanan hosting, ya. Nah, kalau kita memutuskan menggunakan layanan penyedia layanan hosting ini, itu ada beberapa macam pilihan. Secara umum, itu bisa kita katakan menjadi 3 jenis pilihan. Yang pertama adalah share hosting, yang kedua adalah VPS atau Virtual Private Server, dan yang ketiga adalah dedicated. Nah, perbedaan dari ketiga tipikal jenis hosting ini adalah yang pertama tentu saja dari sisi biaya. Share hosting itu merupakan layanan yang pada umumnya merupakan layanan paling murah, tapi yang mahal juga ada, gitu ya. Tapi umumnya ini adalah layanan yang paling murah. Ya. Nah, sebagai layanan yang karena sifatnya dia share itu adalah secara teknis begini. Jadi hosting yang bersifat share hosting ini, ya, itu pada dasarnya adalah website kita itu ditempatkan di komputer yang sama dengan beberapa website yang lain. Dalam artian kita berbagi pakai sebuah server. Ya. Jadi satu buah server website. Jadi server ini dikhususkan untuk server website.
kita pakai bareng-bareng dengan beberapa pemilik website yang lain, dengan domain-domain yang lain, ya. Sehingga kalau ada masalah di website yang lain itu bisa berdampak juga di website kita. Ya, kalau website yang lain itu mengalami serangan, ya bisa berdampak ke website kita. Kalau website yang lain itu melonjak pengunjungnya, nah website kita juga bukan kebagian pengunjung, tapi kebagian beban juga gitu ya. Jadi kalau servernya melambat, ya website kita juga kena imbasnya. Ya. Tapi dia adalah paling murah, ya, paling murah dan paling mudah kita akses gitu ya, karena banyak sekali penyedia layanan seperti ini. Ya, harganya bisa mulai dari ratusan ribu rupiah ya per tahun gitu ya. Yang kedua adalah VPS. VPS ini tipikalnya adalah sedikit berbeda dengan dia yang share hosting. Yang VPS ini adalah kita punya seolah-olah punya komputer sendiri-sendiri. Jadi setiap pemilik website, setiap server website itu seolah-olah punya komputer virtual sendiri. Tapi komputernya bersifat virtual. Ya. Artinya secara fisikal itu sebenarnya sebuah komputer yang cukup besar, terus dibagi menjadi komputer yang kecil-kecil gitu ya secara virtual. Tetapi di komputer virtual ini website kita itu berjalan sendiri. Artinya kalau website orang lain, ya website pihak lain itu jalan di komputer virtualnya yang lain, dia mengalami masalah, virtual komputer kita itu cenderung lebih aman. Ya, cenderung lebih aman. Jadi kalau website tetangga itu mengalami serangan begitu, website kita belum tentu kena dampaknya. Ya, karena dia secara virtual itu di komputer yang terpisah. Ya. Jadi diproteksi dengan berbagai macam teknik keamanan. Nah, sementara yang ketiga itu adalah yang dedicated. Dedicated ini gampangannya adalah komputer fisik itu kita gunakan sendiri. Kalau yang kedua tadi secara virtual kita gunakan sendiri, ini benar-benar kita gunakan sendiri. Jadi mesin komputer itu benar-benar kita gunakan sendiri. Ya. Jadi ada mesin komputer yang dibelikan oleh provider, kita tinggal pakai. Ada juga yang kita beli sendiri, terus kita titipkan. Ya, ada yang dikenal dengan istilah colocation gitu ya. Dari sisi biaya tentu yang paling murah adalah yang share hosting tadi, karena satu server dipakai beramai-ramai, satu aplikasi dipakai beramai-ramai. Ya. Jadi pihak penyedianya ini pekerjaannya tidak begitu berat begitu ya, sehingga dia bisa menekan harga menjadi lebih murah. Sementara yang virtual private server ini VPS itu pekerjaan penyedia sedikit lebih berat ya, dan fasilitas dan keuntungannya pun sedikit lebih baik, jadi kita lebih aman sehingga dia harganya juga sedikit di atas share hosting. Tapi VPS juga sudah ada yang harganya mulai dari sekitar ya 200-an ribu per tahun juga sudah mulai ada gitu ya. Atau 300-an dan sebagainya. Jadi di bawah 1 juta itu sudah banyak juga layanan yang bersifat VPS. Sementara yang dedicated ini cukup mahal. Kenapa? Karena pertama kita harus menanggung biaya satu mesin, ya. Satu mesin sendiri kita tanggung. Jadi kalau komputernya yang dibeli itu seharga 10 juta, ya minimal kita bayar 10 juta kan. Kan nggak mungkin orang lain yang membiayai komputernya, kita tinggal pakai, ya. Jadi plus berikutnya adalah kita harus menanggung biaya penempatan. Karena itu dia lebih mahal. Kira-kira kalau untuk desa yang cocoknya yang mana? Paling tidak untuk desa itu adalah memilih opsi yang kedua, yaitu virtual private server. Apakah berani kita pakai share hosting? Sebaiknya jangan. Ya, sebaiknya jangan menggunakan yang bersifat share hosting. Kenapa? Karena resikonya cukup besar. Ya, resiko dari websitenya cukup besar. Kalau share hosting itu untuk keperluan personal itu masih nggak masalah ya. Tapi kalau untuk keperluan desa, saya rasa itu tidak memadai ya kalau kita menggunakan share hosting. Sebaiknya menggunakan yang VPS ya. Tapi belum perlu untuk menggunakan yang dedicated. Karena kebutuhan untuk menggunakan dedicated itu cukup besar ya. Jadi untuk desa cukup menggunakan yang VPS saja.
Setelah kita punya infrastrukturnya, berikutnya adalah aplikasinya. Ya. Aplikasinya kita bangun sendiri dari nol atau gunakan framework yang sudah ada. Ya. Atau gunakan framework yang sudah ada. Umumnya orang menggunakan framework yang sudah ada. Kenapa? Pertama, tentu saja mempercepat pengembangan. Ya. Kita bisa membangun website dalam hitungan jam, dalam hitungan hari dengan menggunakan framework. Ya. Kalau membangun website dari nol itu bisa saja hitungannya adalah hitungan bulan. Ya. Jadi framework itu bisa mempercepat pengembangan. Kemudian yang kedua, framework yang ada saat ini di pasaran itu sudah dikemas sedemikian rupa untuk mempermudah pengelolaan, ya, khususnya mengelola konten-konten yang bersifat dinamis. Ada berbagai macam pilihan framework yang tersedia saat ini. Secara global itu ada WordPress yang cukup familiar, ya, yang cukup umum digunakan untuk keperluan website semacam website untuk desa, dan banyak juga desa-desa di Indonesia yang menggunakan WordPress, ya. Kemudian secara global itu juga ada Joomla, ada Drupal, ya. Khusus di Indonesia ada juga OpenSID, ya, OpenSID yang dikembangkan oleh komunitas Open Desa, yaitu framework yang dikhususkan untuk memang website khusus desa. Ya. Nah, OpenSID ini merupakan gabungan antara website dan sistem informasi desa. Jadi dia tidak hanya digunakan untuk keperluan website, tapi juga untuk keperluan sistem informasi desa. Ya, jadi gampangannya satu aplikasi menyeluruh yang di situ juga ada komponen website. Ya. Framework yang kita pilih yang mana? Nah, memilih framework ini menjadi strategi yang cukup pelik, ya. Maka kita harus kembali, tujuan kita membangun website desa itu untuk apa saja? Apakah sebatas hanya menyebarkan informasi atau sebatas menyajikan profil desa? Ya. Sebatas menyebarkan profil desa dan informasi terkini dari desa, dalam artian adalah informasi yang bersifat berita atau kabar. Ya. Atau kita juga ingin menyajikan aplikasi-aplikasi di website, dalam artian misalnya adalah aplikasi yang bersifat online, pengajuan KTP online misalnya, atau surat keterangan atau surat pengantar kepala desa secara online, ya, dan urusan-urusan administrasi desa lainnya. Kalau sebatas menyebarkan informasi yang bersifat dinamis dalam hal kabar, ya, atau berita, atau informasi-informasi yang sebaiknya melalui proses editing, melalui publikasi, begitu, maka pilihan-pilihan framework tadi ada WordPress, Joomla, Drupal itu bisa kita jadikan referensi. Tapi kalau kita mau juga mengonlinekan layanan, maka bisa melirik aplikasi OpenSID, ya, dari Open Desa. Ya. Namun best practice-nya adalah kalau memang tidak ingin menyediakan atau belum siap menyediakan layanan online, sebaiknya website desa itu cukup menyebarkan informasi saja. Kenapa? Karena resiko keamanannya jauh lebih berat kalau kita menyediakan layanan aplikasi berbasiskan online. Ya. Nah, best practice-nya tentu saja akan lebih baik lagi kalau kita bisa memisahkan antara website dengan aplikasi layanan. Sehingga ketika website ini sebagai pintu terluar itu yang cukup, ya, bisa kita katakan sebagai etalase, ya, itu pengunjungnya bisa saja dari mana saja. Sementara kalau aplikasi itu kan cenderung untuk warga setempat. Jadi kita bisa pilih untuk aplikasi mungkin di hosting yang berbeda, di aplikasi yang berbeda, sementara website itu di hosting yang berbeda, sehingga kalau terjadi masalah antara salah satu itu tidak berdampak pada keduanya. Cenderung masalah yang paling besar berpeluang itu terjadi di website, karena website itu adalah ditujukan untuk masyarakat umum, untuk siapa saja, dari mana saja.
Ya, sementara untuk aplikasinya itu kan lebih tertutup untuk keperluan masyarakat desa setempat. Jadi best practice-nya itu kita pisahkan. Ya, nanti silahkan dipilih framework yang mana yang kira-kira yang paling tepat. Untuk konten, ya, apa sebaiknya yang kita muat di website desa? Yang pertama, profil pasti. Ya, minimal kita harus memuat konten profil dari desa. Yang kedua itu adalah kabar. Kabar tentang desa itu sesuatu konten yang cukup menarik dan menurut saya adalah sesuatu nilai tambah dari website desa. Kalau kita bisa memuat konten-konten tentang kabar terkini dari desa. Bagaimana dengan data? Nah, kita harus hati-hati untuk memuat konten data di sebuah website, apalagi di website desa. Di era keterbukaan informasi atau informasi publik, kita harus memilah mana informasi yang bersifat publik, mana informasi yang tidak bersifat publik, ya. Apakah boleh kita memuat misalnya jumlah penduduk? Mungkin sesuatu hal yang menarik, tetapi nama warga sendiri bagaimana? Ya, karena itulah saya lebih cenderung menyarankan website desa dengan sistem informasi desa itu dipisah. Karena kalau website dan sistem informasi desa kita gabungkan, maka akan berpeluang sangat besar terjadi kebocoran data-data di sistem informasi desa, di mana data-data tersebut belum tentu bersifat publik. Seperti nama warga, alamat, nomor telepon warga, pekerjaan, ya, nomor kartu KK, nomor KTP, dan sebagainya. Ya, itu sangat-sangat rentan sekali terjadi kebocoran. Karena itulah kita sebaiknya pilah. Ya. Dan tidak semua informasi sebaiknya kita publis. Jadi kita harus memilah-milah, maka di sini pekerjaan dari tim konten itu adalah memilah mana yang harus dipublikasikan, mana yang tidak perlu dipublikasikan. Ya, dengan memisahkan antara website dengan sistem informasi desa, kita punya kendali atau kontrol yang lebih baik terhadap data-data yang kita muat di website. Nah, bagaimana mengelola website, terutama kalau websitenya sudah selesai dibangun? Sebelum membangun website, kita pikirkan dulu nanti bagaimana mengelolanya, siapa mengelolanya. Ya, secara umum website itu dibagi pengelolanya tadi kan, SDM-nya itu ada dua, yaitu teknis dan tim konten. Kalau teknis, dia mengurusi sebagai admin. Apa saja yang diurusi? Ya, pertama server. Ya, paling tidak dia harus bisa berkontak dengan pihak yang menyediakan hosting. Ya, mengurusi baik pembayarannya, ya, perpanjangan sewa dan sebagainya. Juga mengurusi domain. Ya, domainnya, kemudian kalau pindah hosting mengurus perpindahan domain, kemudian kalau sudah jadi websitenya mengurusi masalah teknis websitenya itu sendiri. Jadi misalnya kalau harus ganti logo, kemudian pergantian nama, misalnya tadi seperti dari desa menjadi kelurahan, merubah profil desa dari atau mengganti pengguna-pengguna websitenya, ya, misalnya terjadi perubahan perangkat desa, menambahkan staf baru, mengurangi dan sebagainya, ya. Itu urusan-urusan dari teknis dari admin. Jadi kalau di kantor desanya itu ada staf baru, maka dan staf baru itu adalah sebagai konten misalnya, maka admin lah yang menambahkan user atau staf baru tadi, ya. Kalau ada staf yang misalnya sudah pensiun dan harus diturunkan dari pengguna website, maka admin tadi juga yang harus menurunkan dari pengguna website. Jadi itu tugas dari admin. Kemudian tugas dari konten adalah bisa dia merangkap sekaligus, bisa juga dibagi-bagi begitu ya. Jadi ada staf yang mengurusi masalah kreator dari kontennya, jadi yang menyusun berita, mengumpulkan foto-foto kegiatan, ya, membuat konten misalnya pengumuman dan sebagainya. Lalu ada yang bertugas sebagai editor. Jadi untuk memastikan konten-konten tersebut layak begitu. Layak secara baik itu secara hukum maupun secara norma-norma yang lain. Ya, termasuk dari sisi aspek data dan validitasnya.
Kalau dia bersifat berita, apakah benar berita itu terjadi, kualitas beritanya bagaimana, narasinya bagaimana, itu tugas dari editor. Kemudian setelah semuanya selesai di editor, maka tugas yang ketiga diteruskan itu adalah tugasnya publisher. Publisher ini bertanggung jawab untuk menampilkan atau tidak konten tersebut. Ya, ada mungkin banyak pertimbangan yang dirasakan oleh publisher. Oh, ini konten yang terlalu sensitif atau belum saatnya dipublikasikan, mungkin bisa ditahan. Ya, atau berita ini ya, atau konten-konten yang lain ya, itu harus memuat sesuatu hal yang sensitif atau memuat komponen-komponen yang harus disertai izin dari pemilik bahan atau konten. Misalnya memuat foto yang menampilkan seseorang, kemudian maka publisher ini bisa mengecek apakah sudah diizinkan oleh orang tersebut atau bagaimana. Ya. Jadi publisher ini punya tanggung jawab untuk memastikan apakah konten itu memang sudah layak dipublikasikan atau tidak. Bisa saja karena keterbatasan SDM, ketiga peran ini ditujukan kepada satu orang, tapi sebaiknya akan lebih baik lagi kalau tugas-tugas ini dipilah-pilah. Ya, setidak-tidaknya antara kreator dan publisher itu dipilah. Gitu ya, sehingga ada kontrol terhadap kualitas konten. Tidak semua konten itu pasti dipublikasikan, tapi ada yang masih memfilter, yang mereview sebuah konten itu sehingga si kreator itu menjadi lebih selektif lagi dalam memuat sebuah konten. Itu ketika kita mengelola website. Nah, tentu saja website itu akan ada kalau kita sudah bangun atau kita kembangkan. Ya, jadi kalau kita membangun website, solusinya bagaimana? Ya, yang pertama adalah kita siapkan SDM untuk mengelola tadi. Kita siapkan nanti siapa yang jadi admin, siapa yang menjadi tim konten. Kalau belum punya SDM-nya, rasanya belum layak kita membangun website. Daripada nanti kita bangun websitenya tapi tidak ada yang mengurus, sehingga terjadilah websitenya kosong, begitu ya. Yang kedua adalah tentukan tujuan dan fungsinya. Apakah kita hanya menyajikan informasi dan kabar saja, atau juga sekaligus sebagai sistem layanan online, ya, atau cukup memuat profil saja. Jadi ditentukan dulu websitenya untuk apa, ya, fungsi websitenya untuk apa, apakah sekedar menyebarkan informasi atau juga menyediakan layanan online. Dan tentu saja kita harus menentukan fitur utama. Fitur utama dari website kita itu apa? Fitur utama dari website desa itu apa? Kalau tujuannya tadi menyebarkan informasi, fitur utamanya apa? Fitur utamanya ini akan menentukan SDM yang akan kita siapkan juga. Kalau fitur utamanya adalah menyampaikan kabar terkini, maka berarti kita harus punya tim konten yang siap mencari informasi untuk dipublikasikan. Ya. Jangan sampai fitur utamanya adalah kabar tentang desa, tetapi kabar tentang desanya 2 tahun sekali. Gitu, ya. Nah, setelah kita menentukan fitur dan tujuannya, baru kita menentukan memilih framework-nya. Dari fitur-fitur ini kita akan bisa menentukan framework mana yang paling tepat. Kalau tujuannya misalnya adalah sekaligus menyediakan layanan online, ya, layanan desa secara online, maka saat ini framework yang paling tepat adalah OpenSID. Ya, karena dia sudah siap dengan berbagai macam layanan desa secara online. Tapi kalau pilihannya tujuannya adalah hanya menyebarkan informasi saja, nah, kita punya pilihan yang lebih banyak terhadap frameworknya, bisa menggunakan WordPress, Joomla ataupun yang lainnya, gitu ya. Nah, setelah kita menentukan frameworknya, kita juga bisa menentukan pengembangnya. Apakah pengembangnya adalah internal, jadi dikembangkan sendiri. Kalau staf-stafnya mempunyai beberapa keahlian yang memadai untuk mengembangkan sendiri, maka bisa dikembangkan sendiri, atau mencari pihak ketiga untuk mengembangkan websitenya dengan kriteria sesuai dengan tujuan, fungsi, dan fitur yang diinginkan. Ya. Nah, demikian kira-kira ulasan singkat saya tentang bagaimana atau apa yang harus kita siapkan ketika mau membangun website untuk desa. Terima kasih dan
Sampai jumpa.